Tak lama kemudian, 8 guru roh dunia muncul dari segala arah. Walau sosok ke-8 orang itu tampak sekecil debu di tengah formasi besar, formasi blokade yang megah itu sesungguhnya hasil karya mereka. Mereka adalah 8 spiritualis alam naga sejati kelas 9. Sebelum ras kuno hadir di dunia, salah satu naga sejati tingkat ke-9 saja sudah cukup untuk meremehkan dunia seni bela diri. Namun kini 8 di antaranya muncul pada saat bersamaan, tetapi Chu Feng tetap tenang. Saat ini, Chu Feng benar-benar tidak peduli dengan siapapun di bawah naga surgawi dan dewa surgawi. Apakah itu benar-benar jenius kontemporer Chu Feng? Formasi di sini bisa menghilangkan semua formasi kamuflase, jadi seharusnya benar. Mustahil ada orang di dunia ini yang persis seperti Chu Feng, kan? Kalau begitu, kita sungguh beruntung. 8 Master Roh dunia tidak berbicara langsung dengan Chu Feng, melainkan berbicara satu sama lain. Perasaan rileks itu seolah-olah Chu Feng sudah menjadi mangsanya. Dan Chu Feng juga dapat menilai dari percakapan mereka bahwa mereka pastilah spiritualis dunia kuno. Lagi pula, di dunia seni bela diri saat ini, semua Master Roh alam yang kuat berada di Istana Suci 7 Alam. Selain Istana Suci 7 Alam, Master Roh Alam Naga Sejati tingkat 9 sangat langka, dan masing-masing dari mereka adalah sosok yang telah lama terkenal di seluruh dunia. Meskipun ke-8 orang ini mengenakan jubah roh dunia, mereka tidak mengenakan tudung, jadi ke-8 wajah tua itu ditampilkan di depan Chu Feng. Mereka semua wajah baru. Selain itu, cara mereka menyapa Chu Feng menyertakan kata kontemporer, yang membuat Chu Feng semakin yakin akan identitas mereka. Anda, Chu Feng baru saja membuka mulutnya, ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang tempat ini. Cahaya keemasan menyambar. Hisap, hisap. Ke-8 orang itu berubah menjadi kabut darah pada saat yang sama. Pada saat ini, Chu Feng sedikit mengernyit. Sebuah gerbang roh dunia juga langsung terbuka di samping Chu Feng. Itu adalah Dandan. Dia juga sangat waspada dan akan segera bertindak jika situasinya tidak tepat. Mereka semua merasakan bahwa eksistensi yang lebih kuat telah muncul, dan orang itulah yang memusnahkan 8 Master Roh dunia. Saat ke-8 orang itu meninggal, formasi yang menutupi langit dan matahari mulai hancur, tetapi mata Chu Feng serius, dan tiba-tiba dia melihat ke satu arah. Saat Chu Feng melihat ke sana, ruang itu terpelintir, lalu sesosok yang mengenakan jubah roh dunia muncul. Jangan gugup. Suara yang berbicara adalah suara seorang pria setengah baya. Segera dia membuka tudungnya, menampakkan wajah seorang pria paruh baya. Kamu seharusnya memanggilku Paman, kata pria itu. Paman, apakah Anda ayah Jie Tian? Chu Feng sudah melihat kemiripan antara wajah pria itu dan Jie Tian. Kata, Paman, membuat Chu Feng semakin yakin. Orang ini pastilah suami dari bibi Chu Feng, Jie Tianian, yaitu ayah Jie Tian, Jie Mubai. Chu Feng juga pernah mendengar tentang Jie Mubai. Kala itu, sebelum ibunya, ada seorang guru spiritual dunia yang jenius, terkenal di dunia persilatan dan menguasai suatu zaman. Ya, Jie Mubai tersenyum tipis, lalu melambaikan lengan bajunya. Kabut darah yang ditransformasikan oleh 8 Master Roh Alam Naga Sejati tingkat 9 berkumpul menjadi manik-manik darah, dan jatuh ke tangannya. Metode yang digunakan oleh guru roh dunia kuno ini sungguh kejam. Dia benar-benar memicu formasi seperti itu ketika dia hampir mati. Bukan hanya harta karun di tubuhnya, bahkan asal-usulnya pun hancur. Tak ada lagi yang tersisa. Melihat manik darah itu, Jie Mubai menghela napas, lalu menatap Chu Feng lagi dan tersenyum tipis. Chu Feng, kamu tidak perlu gugup. Meskipun ada konflik antara kamu, Istana Suci 7 Alam, dan Tianer, dan aku juga berasal dari Istana Suci 7 Alam, posisiku ada di pihak Tianian. Jika aku punya niat buruk padamu, aku tidak perlu bicara seperti ini padamu. Saat Jie Mubai berbicara, aura tak terlihat bertiup ke arahnya. Spiritualis alam Tianlong tingkat 2, ini adalah level kultivasi Jie Mubai saat ini. Niatnya untuk menunjukkan kekuatannya juga sangat jelas, yaitu, dia tidak punya rasa permusuhan terhadap Chu Feng, kalau tidak,
dengan kekuatannya, dia bisa saja langsung bertindak. Istana Suci Tujuh Alam sungguh merupakan rumah bagi naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok. Aku tidak menyangka bahwa selain Jie Tianran, ada juga seorang spiritualis Tianlong Jie. Chu Feng menghela nafas. Sebelumnya, tidak ada spiritualis alam naga surgawi di Istana Suci Tujuh Alam. Namun, dengan banyaknya perubahan di zaman para dewa, Istana Suci Tujuh Alamku tak bisa lagi menyembunyikan apapun, jadi kami harus mengerahkan seluruh sumber daya kami untuk membuat terobosan. Kini, di Istana Suci Tujuh Alam, ada lebih dari sekadar aku dan Master Istana, dua Master Spiritual Alam Naga Langit, kata Jie Mubai. Kalau begitu, lawanku semakin kuat, kata Chu Feng. Sebenarnya, perseteruan antara kau dan Istana Suci Tujuh Alam belum sampai pada titik kematian. Ketika kesempatan yang tepat tiba, kuharap kau bisa duduk dan berbicara baik-baik dengan kepala istana. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Apa yang tidak bisa dijelaskan? Kata Jie Mubai. Sebuah keluarga. Apakah Jie Tianran punya anggota keluarga di matanya? Kau pasti tahu apa yang dia lakukan pada bibiku, kan? Tanya Chu Feng. Tian Nian. Apa yang dilakukan kepala istana pada Tian Nian? Ekspresi Jie Mubai sedikit berubah. Kau benar-benar tidak tahu? Tanya Chu Feng. Aku sudah lama tidak kembali ke Istana Suci. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jie Mubai semakin gugup. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu Jie Mubai apa yang telah dilakukan Jie Tianran terhadap Jie Sanxian, Tao Zixing dan Jie Tianian. Tentu saja, dia juga menceritakan kepada Jie Mubai bagaimana dia memasuki Istana Suci Tujuh Alam dan bagaimana dia meninggalkannya. Lagi pula, menurut Chu Feng, ini bukan rahasia, dan tidak perlu dirahasiakan. Aku tidak menyangka Master Istana begitu keras kepala. Jie Mubai memiliki ekspresi yang rumit, dan kemudian dia menatap Chu Feng dengan mata khawatir, bagaimana kabar Tian Nian dan kedua orang dewasa itu sekarang. Tidak ada bahaya bagi kehidupan, kata Chu Feng. Mendengar ini, Jie Mubai menghela napas lega dan berkata, untungnya, Chu Feng, kau sangat beruntung dan benar-benar bertemu dengan orang yang begitu kuat. Apakah orang kuat itu juga datang ke makam kuno? Tidak nyaman bagiku untuk membicarakan urusan orang dewasa itu, kata Chu Feng. Tentu saja Chu Feng tidak akan memberitahunya bahwa Long Zuoyan telah pergi. Aku mengerti. Jie Mubai tersenyum tipis, lalu menatap batu nisan itu, aku datang lebih awal darimu dan melihat beberapa petunjuk, tapi karena kau memilih tempat ini, kau pasti juga berpikir bahwa pemilik makam ini adalah seorang master roh dunia. Bukankah begitu? Tanya Chu Feng. Kau benar. Memang ada seorang guru roh dunia agung yang dimakamkan di sini, dan dia adalah guru roh dunia dari zaman kuno. Pada titik ini, Jie Mubai menatap Chu Feng lagi, hanya saja makam ini tidak mudah retak. Jika Anda percaya pada saya, mengapa kita tidak bergabung dan berbagi keuntungan secara setara? Baiklah, jawab Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng dan Jie Mubai terbang menuju ke arah batu nisan bersama-sama. Kali ini, dengan Jie Mubai memimpin jalan, kecepatan mereka meningkat pesat dan mereka tiba di depan batu nisan dalam sekejap mata. Chu Feng mengamati sekeliling terlebih dahulu, lalu melihat ke batu nisan. Ia segera menyadari bahwa semua isinya tersembunyi di dalam batu nisan. Dua cara untuk membukanya. Yang satu untukmu datang, dan yang satu lagi untukku datang. Kalau kamu datang, akan lebih sulit. Kalau aku datang, akan lebih mudah. Terus terang, pemilik di sini lebih suka generasi muda mendapatkan warisannya, kata Chu Feng. Bakatku tidak sebaik bakatmu, jadi kamu bisa mengambil alih di sini. Tapi aku tidak akan memanfaatkanmu. Kalau kamu butuh bantuanku, minta saja. Kalau aku tidak berkontribusi banyak, semua keuntungan di sini akan menjadi milikmu. Jie Mubai langsung setuju.